Aku tahu hubungan kalian tidak baik. Tapi, tidakkah ucapanmu sudah keterlaluan pada kakakmu sendiri? Tidak, Lili, dengarkan aku. Sudah cukup, Agus. Jika kamu ingin bertemu denganku hanya ingin berbicara tentang kebencianmu terhadapnya, lebih baik kamu jangan berbicara lagi padaku. Nyonya, bisik Rina yang tidak terdengar oleh gadis yang sedang bertelepon itu. Tidak, Lili. Tolong dengarkan aku dulu. Aku sungguh mengatakan hal yang sebenarnya. Memang benar aku tak suka terhadap dia. Tapi sungguh, aku hanya ingin kamu tidak tersakiti dan hidup dengan bebas. Nyonya, bisik Rina lagi memberi kode namun masih tak didengar oleh Liliana yang sedang bersitegang. Lagi-lagi Liliana menghembuskan napas pelan, sudah malas mendengarkan. Aku akan menganggap tak mendengar perkataanmu ini. Dan lain kali, tolong jangan libatkan aku dalam perselisihanmu dengannya. Karena aku hanya wanita yang kebetulan menjadi istrinya. Lili, aku, Nyonya. Seorang pria menyapanya. Liliana menoleh yang sekarang di hadapannya sudah ada lelaki berjas rapi berdiri tersenyum bisnis. Pak Kim? Saya kira Anda kemana, karena tak ada di ruangan pribadi. Oh, itu... Gelagap Liliana sambil menurunkan ponsel dari telinganya. Mampus deh. Bisa gawat kalau sampai dia ngelaporin aku teleponan dengan si Agus ke si Geran. Batin dia panik dan gelisah. Tatapan Paki menyipit tajam melirik benda persegi di genggaman tangan Liliana lalu menatap selidik. Apa Anda sedang berteleponan dengan keluarga Anda? Oh, iya. Cengiran canggung nan palsu Liliana. Saya kangen mereka. Jadinya tanpa sadar mengobrol terlalu lama. Begitu ya. Senyuman tipis Pak Kim. Iya. Tawa hampa Liliana menutupi kegelisahan di hatinya. Nyonya, Rina menyela di tengah-tengah mereka. Oh, sepertinya saya harus ke ruangan sekarang. Kalau begitu, sampai bertemu lagi Pak Kim. Pamit Liliana memilih kabur untuk menghindari ditanyai lebih lanjut. Iya Nyonya, selamat bekerja. Balas Pak Kim menatap kepergian Liliana dan Rina yang mulai menjauh. Ada seringaian tipis di sudut bibir Pak Kim seiring tatapannya menajam dan dingin. Sungguh, dia tak pandai berbohong. Jika Tuan tahu hal ini, akan seperti apa ya reaksinya? Dan sepertinya lebih cepat aku bereskan dulu si pengkhianat di sekitarnya. Hingga tak terasa hari telah memasuki siang hari. Dalam ruangan kerja itu Liliana terduduk di kursi putar beroda. Dia tampak kelelahan mengerjakan laporan kebutuhan rumah. Sampai rasa kantuk pun terus menyerangnya yang akhirnya dia tertidur dalam posisi terduduk. Dengan kepala menyender di atas meja. Dalam mimpi Liliana atau bisa dibilang ingatan masa lalunya. Kenapa ini masih gelap? Ocehan gadis remaja yang terikat dan mata tertutupi kain. Dan pada saat Liliana remaja menyadari bahwa tangannya terikat. Apa aku masih di sini? Mama, Papa, aku ingin pulang. Derai air mata kembali membasahi kain hitam yang menutupi matanya. Dia menangis terseduh sadar bahwa dirinya masih disekap. Mau kau apakan gadis itu? Bukannya kau hanya akan menyapa dia saja. Tapi apa ini? Apa yang kau lakukan padanya? Cepat lepaskan dia. Suara keras seorang pria tak sengaja terdengar oleh indera pendengar Liliana membuat tangisannya seketika terhenti. Sepertinya ada orang di sana. Tanya Liliana beringsut menyeret tubuhnya yang tersungkur dan terikat di lantai untuk lebih mendekat ke asal suara ribut pertengkaran yang sepertinya di luar ruangan. Tidak, masih belum. Kau, kenapa kau sampai berbuat jauh seperti ini? Karena dia sangat cantik. Jadi aku menginginkan dia. Suara dari seorang lelaki yang terasa familiar di telinga Liliana menjawabnya dengan dingin. Kau sudah gila. Bagaimana kau bisa membuat kekacauan seperti ini, hah? Jika Pak, tidak akan. Dan tenang saja aku akan melepaskannya lagi. Setelah aku puas mencetak dia. Kau benar-benar sudah gila. Kau kan tahu siapa gadis itu. Dan masih berbuat seperti ini. Di mana akal sehatmu, hah?
Maka dari itu, hal ini akan menjadi rahasia. Sinting, tentu saja aku akan kabur. Dan jangan libatkan aku. Kau sudah terlibat. Sialan. Maki lelaki tersebut terdengar sangat emosi. Kau sama-sama menginginkan dia, kakak. Sialan. Aku tidak akan melakukan ini jika kau tak membujukku, bangsa. Dasar pecundang. Kau maniak mesum. Sialan. Sialan. Bagaimana jika dia tahu kita bisa tamat, bego? Itu kau, bukan aku yang tamat. Brengsek kau. Kau yang berbuat, kenapa aku yang kena, sialan? Bodoh, kau sama-sama melakukannya denganku. Dan Liliana yang berada di balik pintu mendengarkan semuanya. Dia tampak gemetaran, terkejut sekaligus takut dan mencoba menahan isak tangis yang akan keluar. Siapa mereka? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Dan suara itu rasanya tak asing. Ini tidak mungkin dia, kan? Tidak. Dia tidak mungkin melakukan hal begini padaku. Ocehan Liliana akhirnya terisak, sudah tak bisa menahan perasaannya yang sedang bergejolak oleh rasa takut, gelisah dan cemas. Papa, Mama, tolongin Lili. Sampai beberapa saat kemudian, terlihat seorang gadis terbaring di atas ranjang berselimut tebal sampai bahu. Lenguh Liliana mulai tersadar dari tidurnya. Kelopak mata dia bergerak-gerak hingga perlahan terbuka yang pandangannya langsung bersirobok dengan sebuah langit-langit kamar berwarna putih tulang. Di mana aku? Ucap serak dan lemah Liliana seiring pandangannya kian jelas melihat sekitar ruangan yang ternyata sebuah kamar. Namun sedetik kemudian tiba-tiba kedua mata dia melotot tak berkedip saat melihat sekelilingnya yang banyak lukisan-lukisan gambar dirinya. Dari saat dirinya lagi tersenyum, menangis, tertawa, cemberut, dan yang paling membuat dia sangat shock adalah gambar dirinya yang tertidur memakai gaun minim yang memperlihatkan paha atas dan sebagian dadanya. Apa ini? Terbata dan gemetaran Liliana dan tanpa sadar dia bangkit dari tiduran. Sehingga selimut yang menutupi tubuhnya merosot dan memperlihatkan tubuhnya yang hanya memakai pakaian dalam. Tersadar akan rasa dingin yang menerpa kulitnya. Liliana merunduk melihat tubuhnya. Seketika dia berteriak histeris dan menarik selimutnya lagi untuk menutupi tubuh polosnya. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi padaku? Terbata disertai gemetaran Liliana panik dan gelisah. Kembali ke dunia nyata. Tidak. Igawan isak tangis Liliana yang tertidur di meja kerja itu membuat Meisha dan Rina yang tengah mengerjakan dokumen terusik. Nyonya. Serempak mereka langsung beranjak dari duduknya menghampiri sang majikan. Apa dia bermimpi buruk? Ucap Meisha menatap cemas saat melihat linangan air mata yang merembes mengalir dari kedua mata Liliana. Sepertinya begitu, kita bangunkan saja, kata Rina yang tak tega mendengar igawan isak tangis Liliana. Meisha mengangguk setuju. Lalu dengan perlahan tangan dia terulur dan dengan penuh kehati-hatian dia menepuk pundak Liliana. Nyonya. Panggilan Meisha pelan dan lembut. Seketika Liliana tersentak seiring kedua matanya terbuka lebar. Apa Nyonya baik-baik saja? Cemas Meisha dan Rina bersamaan bertanya. Apa? Kalian? Gelagap Liliana masih linglung. Dia menegakkan punggungnya untuk terduduk dengan benar. Kaget dia saat sadar pipinya basah. Apa aku ngiler sebanyak ini? Rina dan Meisha saling pandang dan menghela napas pelan, lalu kembali menatap Liliana yang kali ini disertai senyuman di wajah mereka. Ya, mungkin saja Nyonya, ucap Meisha menutupi. Seketika raut muka Liliana berubah merah karena malu. Memalukan, gumam dia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Saya juga suka ngiler kok Nyonya. Bahkan saya lebih banyak dari ini.
sampai bisa membuat danau. Kalian jangan menghiburku deh. Cicit Liliana malu yang disambut kekehan tawa dari kedua pelayan itu membuat suasana terasa hangat. Duh, mataku perih. Tadi aku bermimpi apa ya sampai menangis begini? Gumam Liliana dalam hati yang tahu kalau pipinya basah akibat menangis.